segala macam gitu kan. Kalau series kan lebih kayak ada skripnya segala macam gitu, dan alhamdulillah ini project ketiga kalau nggak salah bareng Kariski, jadi udah kenal satu sama lain sih. Oh, karakternya dia seperti apa, dan mungkin Kariski juga seperti itu gitu. Jadi ya udah tinggal tekad gitu sih sama Kariski ya, alhamdulillah. Emang nggak ada kejadian unik, lucu, atau nggak bisa dilupakan waktu syuting music video dengan Rizky Nasar? Kita itu kan sama-sama lagi di tengah syuting ya, kalian kan lagi panjang tuh. Kalau pada saat video klip, kalau kalian lihat nih, mungkin kakak udah lihat yang pas aku adegan turun tangga tuh, terus disambut sama Rizky Nazar. Iya. Aku pakai gaun yang cukup panjang banget, panjang, terus pakai heels yang tinggi. Karena kan aku orangnya nggak terlalu tinggi ya, gitu. Jadi emang harus nyesuaiin gaunnya supaya pas proporsional gitu kan. Terus pas turun tuh sempat gemeteran gitu, deg-degan, terus dia kayak ngeliatin aja, terus kayak pas mau disambut sempat hampir jatuh gitu. Untung Kak Rizky langsung sigap. Terus apa lagi ya, kita syuting tuh dari jam 6 pagi sampai jam 5 pagi. Bayangin hampir 23 jam ya. Pokoknya sampai azan subuh berkumandang masih standby syuting sih gitu, dan seru banget syuting sama dia sih gitu. Iya. Jadi nggak usah heran lah ya, Rizky sendiri sebagai pesinetron dan main film, aktingnya sudah mumpuni. Sementara kamu sendiri sudah kelas Piala Citra, bahkan ketika waktu masih jadi pemeran anak-anak. Jadi ya biasa lah ya kalau musik video, walaupun aktingnya nggak ada dialog, istilahnya receh lah gitu ya. Gitu nggak sih? Jadi ledom nih kita nih, jadi ledom model. Jadi kalau Cinta Fitri kan jadi model klipnya. Iya, kalau Cinta Fitri kan aku kan kayak gak pernah dandan. Kalau di video klip sama Rizky juga lebih rapi, lebih beda sih, lebih niat kan, lebih lama gitu tag-nya. Yes. Satu scene tuh lama. Karena visualnya harus kuat, karena nggak ada dialog, karena lagu harus dikuatkan oleh visual ya kalau musik video ya. Benar banget. Oke. Jadi harus dengan cocktail dress, lalu pakai heels, ada kejadian menarik. Tapi kapok nggak sih jadi model video klip? Mungkin nanti lagu-lagu orang, bukan lagu sendiri. Dulu pernah model video klip pacarku gitu. Dulu pernah model video klip pacarku, itu juga kayak ya udah gitu, sekedar gitu aja. Terus kalau sekarang kan lebih ke aku yang nyanyi gitu. Jadi ya ada perbedaan sendiri gitu. Mungkin kalau pas aku yang nyanyi lah harus nyesuaiin bibirnya biar sama kayak mensinkronkan ya, karena lip sync sinkronkan. Terus kayak ya baru tahu juga kalau video klip itu ternyata syutingnya nggak secepat yang kita lihat di video gitu kan, 3 menit. Ternyata tuh satu scene tuh bisa hampir 4 jam, 3 jam. Kemarin tuh kita sekitaran 10 scene deh kalau nggak salah, video klip Atas Nama Cinta tuh 10 scene. Bayangin kan, dari jam 6 pagi callingan, make up segala macam, kelar jam 4:30 azan subuh udah berkumandang. Kayaknya kalau nggak ada azan subuh diterusin aja kali ya. Mungkin ya. Itu kalau adegan yang banyak bunga-bunga tuh gimana? Yang kamu rebahan gitu? Itu aku setuju sih, bahwa aku bilang kalau set Cinta Fitri Atas Nama Cinta tuh keren banget. Art directornya sutradaranya kan Mas Anggi Umbara yang ngedirect Cinta Fitri juga ya. Jadi Angginya langsung yang jadi sutradara music video, keren. Sekalian gitu kan. Jadi setnya itu di kamarnya Farel yang diperankan oleh Rizky Nazar. Terus ya udah aku tiduran di situ, terus ditaburin bunga-bunga, dan bunga-bunga itu asli. Jadi aku ngerasa kayak berada di taman, masih kecium aroma harum gitu. Jadi kayak, terus dia kameranya dari atas gitu kan, jadi bener-bener berasa di fairy tale gitu. Yes. Kamu sendiri belum pernah dikasih bunga sebanyak itu sama Dul ya? Sering sih gitu, kalau dikumpulin mungkin segitu kali ya. Oh iya, cakep nih, tetep pacarnya nomor 1. Oke. Tisa, menarik sekali ketika kamu memulai karir di dunia acting gitu ya. Film yang besar gitu ya. Terus udah gitu dapat Piala Citra. Dan film kamu nih satu yang ditunggu-tunggu, yang masih ditunggu-tunggu belum tayang-tayang itu. Yang gitu-gitu ya. Desa Penari itu. Iya. Aku begini-begini karena Desa Penari.
Artinya, mohon maaf, menurut kamu perjalanan kamu ini bukan, saya tidak mengatakan setback ya. Perjalanan kamu ini unik ya, dari layar lebar dulu berakting, terus akhirnya karena tantangan zaman, aktingnya sekarang lewat platform series gitu, di streaming. Itu kamu ngelihat diri kamu gimana? Ya namanya acting sama aja Kak, itu yang namanya hanya platform orang menontonnya saja, tantangannya malah lebih berat atau iya sih, biasanya kan orang mulai dari yang platform yang kecil dulu, baru yang layar lebar, itu gimana? Kalau aku sih mungkin aku tuh bukannya aku berusaha untuk kayak gue masih muda gue harus idealis. Jujur aku tuh nggak terlalu idealis banget ya orangnya, maksudnya aku tuh punya prinsip apa aja diambil selama aku cocok dari karakternya, terus sama sutradaranya, pemainnya, terus ceritanya gitu. Jadi aku nggak nganggep kalau platform dibedakan sama film, dibedakan sama sinetron, karena semuanya tuh punya ciri khas masing-masing dan aku masih muda, seharusnya ngambil pengalaman sebanyak mungkin, bukan yang kayak fokus eksklusif. Misalnya aku hanya di layar lebar, justru aku ketika aku memposisikan diri aku sebagai eksklusif gitu, aku jadi nggak tahu sinetron tuh rasanya kayak gimana sih, FTV rasanya kayak gimana sih, platform OTT kayak gimana sih gitu. Jadi nggak punya pengalaman dan pembelajaran tentang film tuh nggak banyak gitu. Jadi lebih baik ketika aku masih muda coba apa aja sih gitu. Bahkan kemarin pas pandemi aku juga masih coba FTV yang syuting 4 hari, tayang di televisi gitu. Jadi coba apa aja sih. Justru pas sudah dewasa, mungkin udah milih-milih, udah mulai serius. Saya kayak aku eksklusif di film segala macem gitu. Justru kayak masih muda aku nggak pernah beda-bedain kita tayangin di platform layar lebar atau segala macem. Yang penting karakter cocok, nyaman, waktunya pas gitu. Yes, keren. Kamu bijaksana sekali, kamu berarti punya mindset yang sangat open, terus udah gitu kamu rendah hati, kamu sadar diri, padahal sebenarnya kamu berprestasi. Fans kamu banyak banget, ini dari tadi kak, nanya cantiknya, muka Indonesia, apalagi nih, sehat selalu kak, Dul mana tuh kan, ditanya Dul lagi, kita lagi ngomongin karirnya Tisa ya. Dul lagi live kapan-kapan. Iya, makanya nanti kapan-kapan kita boleh. Tisa, beberapa waktu yang lalu aku pernah IG live sama Dul. Oke. Iya, dia dari rumah Bunda di IG live. Waktu itu dia juga lagi ngomongin tentang lagu yang dipersembahkan buat kamu itu berapa bulan yang lalu tuh ya. Iya, Song for Tisa. Yang yes, sempat ngobrol lama, ya ampun, Dul, bijaksana banget ya. Oke, Tisa, seberapa dalam tanda kutip, seberapa niat kamu menekuni karir bermusik atau menjadi penyanyi? Ini pertanyaan sederhana, mesti jawabnya panjang. Niat sih, karena seberapa niat, kalau dibilang niat sih sebenarnya apapun yang aku lakukan gitu nggak pernah nggak niat gitu. Jadi emang aku mau jalanin film, mau jalanin nyanyi, atau mau misalnya aku mau jadi penulis buku kayak sempat kemarin ngerilis buku, itu benar-benar ada suatu tanggung jawab kan kalau misalnya kita nggak niat terus hasilnya jadi jelek gitu. Jadi lebih baik semuanya niat gitu, termasuk di musik, walaupun ya bisa dibilang suaraku masih perlu banyak belajar lagi, tapi di dalam proses itu semua ada usaha gitu, ada usaha dari aku gitu. Ketika aku mau nyanyi pasti aku ada latihan, pemanasan, itu kan berawal dari niat juga kan, dari dalam hati gitu. Kalau misalnya aku nggak ada niat juga pasti kayak yaudahlah yang penting gue tampil di TV, gue dibayar gitu. Jadi aku ada niat untuk berlatih segala macam gitu, walaupun mungkin hasilnya masih nggak maksimal menurut orang, tapi kalian nggak tahu di balik semua itu aku ada proses untuk berlatih segala macam gitu. Yang pastinya aku niat sih untuk nyanyi gitu.